Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban lillahi ila ta'ala wa hadiyan wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa sahbihi wa zurriyyati wa ahli baitil kiram ila jami'i wa muslimin wa ila jami'il malaikati wal muqarrabin wa jami'i tabi'in wa ila jami'il majillah wal awliya ilahi namakan wa ila jami'il muhaddisin mubashirin khusyun syekh Muhammad wa syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa syekh Abdul Rasyid wa syekh Imam Al-Qurtubi wa syekh Imam Ibnu Katsir wa syekh Jalaluddin Al-Mahali wa syekh Jalaluddin Asyuti wa syekh Sulaiman Al-Jamal wa syekh Imam Asy-Syafi'i wa syekh Masyukani wa syekh Muhammad Al-Alwi wa syekh Nawawi Al-Bantani wa syekh Ahmad bin Mustafa Al-Marahi wa syekh Tahir bin Ashir wa syekh Buya Hamka wa syekh Mutawalli Asy'ari wa syekh Tantawi wa syekh Baba Az-Zuhaili wa syekh Muhammad Ali Asyubuni wa syekh Quraisyab wa khususan ilaika Bisri Mustafa Rembang wa ila jami' masyayikhina syaulilah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 153. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa si alladzina ista'inu padha amrih pitulung sapa sira kabeh bisabri kelawan sabar washolati lan salat. Innallaha satuhuni Allah iku ma'as sabirin ing dalem sertane wong kang padha sabar-sabar kabeh. Wala taqulu lan aja padha ngucap sapa sira kabeh liman marang wong yuktalu kang padha dipateni sapa siman fi sabilillahi ing dalem fi sabilillahi ing dalem golongane agamane Gusti Allah. Fi sabilillahi ing dalem ngegungaken agamane Gusti Allah. Amwatun wis padha mati. Bal ahyaun balik isih padha urip walakin la tash'urun tetapi ini ora padha ngerti sapa sira kabeh. Kita wasyaripun 153. Wong-wong mukmin padha diilingake didhawuhi supaya padha sabar nandhang coba lan salat supaya kanthi sabar lan salat mau apa kang dadi tujuane wong-wong mukmin kang bagus-bagus bisa ketekan luwih-luwih kebagusan ing akhirat. Faedah ningali ayat iki sekabehane cita-cita umat Islam kang bagus luwih-luwih cita-cita izul Islam wal muslimin iku bisa hasil kudu kanthi kekuatan zahir lan batin, kudu kanthi kesabaran lan nyuwun marang Allah Ta'ala, gumantung marang doa sarasan tanpa kesabaran ora prayoga. Semono uga ngendel-ngendelake ketabahan sarasan tanpa eling nyuwun pitulung saking pangeran uga ora prayoga. 154. Nalika perang Badar muslimin kang mati ana ing peperangan akeh ana 14. Sahabat Muhajirin akeh ana 6, sahabat Ansar 8. Nalika iku suarane wong-wong kafir lan wong-wong munafik mengkene. Fulan mati, entek sejarahe, entek enake lan liya-liyane maneh. Nuli ayat nomor 154 iki tumurun kang surasane nolak gunemane wong-wong bodho. Wong-wong kang mati ana ing pertempuran sabilillah iku senajan nyawane metu saking jasate nanging isih ateges urip jalaran dheweke tansah tanpa kenikmatan saking Allah Ta'ala. Ananging wong-wong ora padha ngerti.
Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ayat niki sampun populer, sering dijadikan dalil bagi kita agar senantiasa kita bersabar karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Saderenge kula menjelaskan tentang apa sabar tenggone ayat niki, kita harus flashback ke belakang, flashback tenggone ayat sebelumnya. Teng ayat 152 wingi Gusti Allah memerintahkan kepada kita agar salah satunya washkuruli. Tenggone ayat sebelumnya dikatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian semua kepadaku, maka aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu menjadi orang yang kufur. Tenggone ayat ini Gusti Allah memerintahkan kita untuk bersyukur. Di ayat ini Gusti Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Dan Allah nanti akan menjelaskan tentang hikmah sabar. Lah, kenapa seperti itu? Tenggone ayat ini dikongkon syukur, tenggone ayat sakniki dikongkon sabar. Tenggone tafsir Ibnu Katsir niku diterangkan bahwasanya seorang hamba, siapapun itu, ya, hamba yang beriman, ya, siapapun hamba yang beriman, niku ada kalanya deku nompo nikmat. Ketika dia menerima nikmat, ketika dia nompo nikmat, maka dia harus bersyukur. Semono uga ada kalanya seseorang hamba yang mukmin itu mendapatkan cobaan. Urip kan yo gak oleh nikmat terus. Kadang-kadang ada hal yang tidak disenangi, Lah, kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai, mendapatkan cobaan, maka dia harus bersabar. Jadi lek oleh nikmat kudu syukur, nggih. Lek oleh soro tertimpa kesengsaraan, maka dia harus bersabar. Tanggane mriki tasih dikatakan, nggih, tanggane tafsir Ibnu Katsir, Kanjeng Nabi niku nate dawuh. Hadisnya seperti ini gitu. Ajaban, gawokno, mengagumkan. Lil mukmin gawe wong sing mukmin. Napa sing mengagum, napa sing gawokno? La yakdillahu lahu qada'an illa kana khairan lahu. Tidak ada sesuatu pun yang ditakdirkan oleh Allah kepada dia kecuali itu semua bagus. Gawe wong mukmin, apa saja yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu adalah sesuatu yang bagus. In asobathu syarra'u fasyakara kana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menyenangkan, maka dia akan bersyukur dan itu baik baginya. Tapi wa in asobathu dharra'u fasabara kana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu sing sengsara, menyengsarakan, suatu kesengsaraan, kemelaratan, bahaya atau apapun itu dorok maknanya, maka seseorang yang mukmin itu bersabar dan itu baik baginya. Tenggone hadis Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim riwayatnya redaksinya hampir sama. Sahih Muslim juz kali hadis nomor 2999. Kalau dolei nomor panjeni, teng mriku dikatakan hampir sama. Ajaban li amril mukmin. Gawokno li amril mukmin, gawe perkara wong sing mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Hadisnya sahih Muslim hadis nomor 2999. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya perkara wong mukmin kullahu kabeh iku
khairun, api. Jadi bagi orang yang mukmin semua perkaranya itu adalah bagus. Sing tenggone tafsir Al Ibnu Katsir dikatakan sing apa sing dadi qadhae Gusti Allah, kepastiane Gusti Allah iku api gawe sing wong mukmin. Wa laisa dzakal ahadin illa lil mukmin in asobat wisarru syakara fa kana khairan lahu. Tidak ada satupun orang kecuali orang yang mukmin, jika dia mendapatkan bahagia dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asobatku dharra'u syabara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyedihkan, yang tidak disenanginya, maka dia bersabar karena itu lebih baik baginya. Jadi maksudnya hadis niki, maksudnya begitu juga maksudnya ayat niki. Bagi wong sing mukmin, bagi orang yang mukmin itu sebenarnya tidak ada itu yang namanya takdir yang jelek. Kalau kalian ini mana? Gaya wong sing mukmin itu sebenarnya tidak ada konsep takdir buruk. Boten enten. Semua yang ditakdirkan oleh Allah itu baik. Mungkin jenengan enten sing muskil. Loh, bukannya rukun iman sing terakhir itu iman pada qada dan qadar. Biasanya niku ana tambahane khairihi wa syarrihi. Apike takdir utawa eleke takdir. Berarti kan ada takdir sing elek. Kalau dilihat dari sudut pandang manusia, tentu ada sesuatu itu yang dinilai jelek. Kalau dilihat dari sudut pandang manusia, kalau contoh ono dua saudara kandung, sing siji sugihne gak ketulungan, sing siji dadi wong sing gak duwe. Tentu dalam sudut pandang manusia, sing gak duwe iki berarti sesuatu yang buruk. Dulur sijine sugihne gak karo-karuan, sing siji kiri, gak duwe. Dalam sudut pandang manusia, tentu yang gak duwe niku, sing kiri itu adalah mendapatkan sesuatu yang buruk. Padahal pada hakikatnya semua yang diraih oleh orang nikman, baik sing sugih ataupun sing kiri, itu pada dasarnya sama-sama ujian dari Allah. Sing sugih diuji, apa dhek iso syukur, sing kiri diuji, apa dhek iso sabar. Jadi tidak ada takdir jelek, tidak ada takdir baik. Lek sing sugih iso syukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Sing gak duwe iso sabar, maka itu juga merupakan kebaikan baginya. Podo-podo apike. Cuman lek kula kali panjenengan cara kepingin diuji, aku kepingin diuji sing sugih. Kepingin diuji sing sugih. Pada dasarnya keduanya itu bah sugih, bah kiri, bah gak duwe, pada dasarnya itu adalah ujian. Kalau bisa menyikapi ujian itu dengan baik, artinya sing sugih iso syukur, sing kiri iso sabar, maka pada hakikatnya dua hal itu baik. Jadi yo apik kabeh, sugih yo apik, kiri yo apik. Pada hakikatnya seperti itu. Tapi menurut pandangan sudut pandang manusia, kiri itu gak enak. Menurut sudut pandang manusia loh ya, si kiri itu gak enak. Tapi bagi sudut pandang Gusti Allah, kalau seseorang itu bisa bersabar, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Jadi kabeh niku api. Jadi lek dikembangno maneh, gak hanya kekayaan atau kemiskinan, sampean kembangno kabeh. Kok ana wong diparingi loro, pada dasarnya itu adalah baik bagi dia. Selama dia bisa sabar. Kok ono wong gak duwe bojo, apik ae. Pokoke gelem sabar. Apa ae sing gak nyenengno, itu pada dasarnya baik. Pada dasarnya baik. Mang hadis sahih, ajaban li amril mukmin, gawokno gawe perkara wong mukmin, inna amrahu kullahu khairun.
Sesungguhnya semua perkaranya orang yang mukmin itu baik. Apa yang sudah menjadi keputusan Allah, menjadi qada Allah, itu pada dasarnya baik. Tidak ada yang buruk. Pokoknya ini memang lek oleh sing nyenengno ati kudu akeh syukuri. Lek ono sing gak nyenengno ati, sing menyengsarakan kudu akeh sabari. Ngel iki. Angel. Nggih ngomongnya memang konsepnya seperti itu. Jadi artinya itu tidak ada takdir baik, tidak ada takdir buruk. Semuanya baik bagi orang yang mukmin, bagi orang yang mukmin. Tapi kayak wong sing ora mukmin, orang sing kufur, ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia tidak mau bersyukur. Kalau dia mendapatkan kesengsaraan, dia tidak mau bersabar. Jadi liwat ayat niki, Allah jelasno bahwasanya sarana yang paling baik untuk menanggung segala macam cobaan itu adalah dua. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassholah. Dengan sabar dan sholat. Ayat niki redaksinya hampir sama dengan surah Al-Baqarah ayat 45. Biyen nang siji. Teng mriku Gusti Allah dawuh wasta'inu bisobri wassholah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshi'in. Nah, tolonglah kamu dengan sabar dan sholat, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang berat. Illa 'alal khoshi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tenggone hadis juga diriwayatkan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza hasbu amar sholat. Kanjeng Nabi ketika beliau itu mendapatkan kesedihan, ketika Kanjeng Nabi itu mendapatkan kesedihan, Kanjeng Nabi itu memperbanyak sholat. Ketika Kanjeng Nabi itu mengalami kesedihan, Kanjeng Nabi itu memperbanyak sholat. Jadi lewat keterangan ayat ini maka kita harus menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita ketika menghadapi apapun cobaan di dalam hidup kita. Nah, sabar. Niku teng tafsir As-Sawi dikatakan sabar niku macamnya ana telu. As-sabru salah satu. Sabar iku ana telu. Siji, sabar ala taati bidawami fi'liha. Sing pertama, tafsir As-Sawi dikatakan sabar itu ada tiga. Yang pertama itu apa? Sabar menjalankan ketaatan dengan cara menjalankan secara terus-menerus ketaatan tersebut. Atau sabar dalam ketaatan dengan terus-menerus menjalankan ketaatan itu. Itu nomor siji. Sing nomor loro wasabrin anil maksiati bidawami tarkiha. Sabar yang nomor dua itu sabar meninggalkan maksiat dengan cara terus-menerus meninggalkannya. Siji sabar menjalankan ketaatan, loro sabar meninggalkan maksiat. Sing nomor telu sabar alal bala'i bihamdillahi wa syukrihi alaiha fayakuna syakiron ala sarra'i wa dharra'i. Sing nomor telu sabar ketika mendapatkan musibah, sabar ketika mendapatkan balak dengan cara tetap memuji Allah dan syukur kepada Allah terhadap musibah yang terjadi padanya, karena dia bersyukur atas setiap hal yang membahagiakan dan hal yang menyengsarakan. Jadi sabar dibagi menjadi tiga: sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar menghadapi musibah. Nah, di antara ketiga sabar niku
sing kedudukane paling dhuwur, wa a'dhamuha, kedudukan sabar yang paling tinggi itu adalah as-sabru anil ma'asi. Jadi sedikit dikatakan wa a'dhamuha as-sabru anil ma'asi. Sabar yang paling tinggi kedudukannya itu adalah sabar meninggalkan maksiat. Kalau contohnya, misalnya mawon, ono wong padha nglumpuk terus padha ngrasani koncone, padha ngrasani wong liya. Kula kalih panjenengan sing ketika niku gurung melok, ketika ro ono wong ngrasani, ketika ro ono wong iki ngrasani, kira-kira kene melok ngrasani apa ngalih? Lek iso ngalih iku termasuk sabrun anil ma'asi. Berat. Ana kanca padha ngrasani kepingine awak dhewe ya kepingin melok ngrasani. Kepingin melok ngrasani. Tapi kalau kita bisa meninggalkan itu, maka itu kita mendapatkan kedudukan sabar yang paling tinggi. Mungkin insya Allah diterangkan derajatnya berapa. Jadi sabar yang paling tinggi adalah ketika kita bisa meninggalkan maksiat. Contoh mana? Kayak sing rada nom-noman. Contohnya jenengan misalnya tuku barang, mbok tuku TV, mbok tuku HP, mbok tuku apa, tuku sesuatu yang nilainya lumayan besar. Sing layani SPG, misalnya ya, sing layani SPG. Marno SPG ini kayak nomor telepon, kayak nomor HP, kayak nomor WA. Kira-kira sampai simpen apa enggak? Simpen. Mas ya kula ya tak simpen. Terus mari ngono ndelok story WA akhirnya iso WA-WA-an marno ngejak misale marno dhek ngejak metu, ngejak ketemuan, ngejak mangan misale. Sampai nyekel duit. Kira-kira diiyoi apa enggak? Diiyoi. Angel nyekel duit lho ya, posisi nyekel duit. Lek gak nyekel duit saya ya gak usah dibahas enggak nyekel duit. Tapi kalau nyekel duit, ya nyekel duit. Ono wong kok SPG ya, habis kita habis beli barang disimpen nomor kok ngejak ketemuan, ngejak mangan. Kira-kira diiyoi. Tapi kalau kita bisa menolak ajakan itu, maka kita termasuk sabar anil ma'asi, dan itu adalah kedudukan sabar yang paling tinggi. Contoh. Sing nomor loro, nggih, derajat yang nomor 2, wa aqallu minhu as-sabru 'ala tha'ah. Derajat sing nomor loro, nggih, dia nang nisore anil ma'asi niku mang ninggalno maksiat iku mang sabar menjalankan ketaatan. Misalnya jenengan jamaah 5 waktu. Niku abot. Tawa ngaji niku abot. Tapi kalau kita mau bersabar, gelem jamaah 5 waktu, gelem ngaji setiap minggu, bahkan mungkin 1 minggu beberapa kali, bahkan sampai setiap hari, gelem deres Quran setiap hari, maka itu adalah bagian dari sabar menjalankan ketaatan, sabar alat ta'ah. Mungguh wong wedok, ya toh, bokone sumuk kaya ngene. Kudu dibuka ae kudunge, kudu dasteran ae. Sabar alat taat dengan cara menutup aurat. Itu bagian dari sabar alat taat. Wis kepingin ya wis sumuke kaya ngene, udane sepisan tok iki wis bulan Oktober jek durung udan-udan sumuke luar biasa. Kepingin ya buka aurat. Tapi masih menutup aurat berarti dia sabrun alat taat. Sabar menjalankan ketaatan. Itu derajat sabar yang nomor 2. Sing paling nisor itu adalah sabar alal balai. Sabar ketika mendapatkan musibah. Musibah kirangan, musibah kehilangan HP, kehilangan kecopetan dompet atau apapun itu, kesandung atau kena tabrakan atau dan lain sebagainya, lalu kita mengucap istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pada dasarnya sabar yang paling rendah.
Sing paling tinggi sabar meninggalkan maksiat, sing nomor loro sabar menjalankan taat, sing nomor telu sabar menghadapi musibah. Tenggone mriki dikatakan sabar menghadapi musibah niki kula buka teng kitab liya, ini menurut keterangan teng kitab liya ini dawuh Sayyidina Ali. Teng mriki dikatakan an-nasabira 'alal bala'i, sak temene wong sing sabar menghadapi ujian, yarfa'uhu wa salasami'ati darajatin baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ardi marratan. Wong sing sabar menghadapi musibah itu dia mendapatkan 300 derajat, yang mana jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain, jarak antara 2 derajat itu sama dengan jarak antara langit dan bumi 1 kali. Jadi wong sing sabar menghadapi musibah oleh 300 derajat, jarak antara 2 derajat itu seperti langit dan bumi 1 kali. Sementara wasabiru ala dawamit taati, wong sing sabar menjalankan ketaatan, yarfa'uhu wa sittami'ati darajatin, Allah mengangkat derajatnya sebanyak 600 kali. Baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ardi marrataini. Jarak antara 2 derajat itu mang sama seperti langit dan bumi 2 kali. Sing mang 300, jarak antara 2 derajat sama seperti langit bumi 1 kali. Saiki 600, jarak antara 2 derajat itu seperti langit bumi 2 kali. Sabar yang paling agung, sabar sing paling gede itu adalah sabar anil ma'asi, meninggalkan maksiat. Karena nopo tenggone mriki dikatakan yarfa'uhu wa tis'ami'ati darajatin, Allah mengangkat derajatnya 900 derajat. Baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ardi salasama marratin. Jarak antara 2 derajat itu sebagaimana langit dan bumi 3 kali. Jadi sabar meninggalkan maksiat itu adalah kedudukannya derajat yang paling tinggi. Lanjutannya ayat, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nabi, yang seseorang yang derajatnya nabi, itu pun nabi diberi ujian yang besar. Derajatnya seperti nabi, ini kan asal ujian sing gede. Contoh sing saged kula contohno nggih, Nabi Yakub. Niku berpisah dengan anaknya Nabi Yusuf. Jenengan sampun semplak kabeh critane Nabi Yusuf dijungkrano dilebokno nang sumur. Itu jarak berpisahnya Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub, Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Itu jarak berpisahnya niku menurut pendapat yang paling banyak yang kula baca nggih, niku 80 tahun. Betapa lamanya jarak berpisah antara Nabi Yakub dengan anaknya Nabi Yusuf. Niku menurut sebuah pendapat sing masyhur niku 80 tahun berpisahnya. Walaupun ada yang mengatakan 35, ada yang mengatakan 20. Tapi saat titik-titik ini namun 20 tahun. Maksudnya dari pendapat sekian ulama lebih, sing paling titik niku 20 tahun. 20 tahun itu bukan waktu yang pendek. Artinya Nabi Yakub diuji kados ngoten berpisah dengan anaknya sampai menurut pendapat yang paling rendah 20 tahun. Nabi Yusuf niku difitnah terus dipenjara. Nabi Yusuf niku difitnah dipenjara. Niku wakilan niku sampai 7 tahun lamanya di penjara. Ono sing ngatakan 5, ono sing ngatakan 7. Antara 3 sampai 9. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7. Tapi Nabi Yakub gelem iso sabar, Nabi Yusuf juga iso sabar. Makanya innallaha ma'as-sabirin sing dimaksud napa bil auni, pertolongane Allah. Jadi siapapun di antara kula kali panjenengan yang mendapatkan musibah, ingatlah nabi-nabi dulu sing derajate nabi iku ya oleh ujian, dan mereka bisa sabar akhirnya mendapatkan pertolongan Allah. Nabi Yusuf samantune di penjara sekian tahun, 5 tahun, 7 tahun, akhirnya dikeluarkan, akhirnya menjadi menteri atau menjadi cara sakniki kabulok lah.
menjadi menteri urusan pertanian, menteri urusan pakan, untuk urusan pangan. Terus kalau kita mau bersabar maka pertolongan Allah akan datang. Pun kita lanjutakan. Lanjutannya ayat 154. Wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Ada beberapa riwayat tentang asbabun nuzul ayat niki. Kalau maos setidaknya 2 tafsir yang diceritakan tentang asbabun nuzul nggih. Tentang kitab Lubabun Nuzul fi Asbabun Nuzul kalangan Syekh Jalaluddin Asyuti ini tidak disebutkan asbabun nuzul ayat niki. Terus kitab Lubabun Nuzul itu adalah kitab yang mengkhususkan menceritakan tentang asbabun nuzul ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi tentang itu tidak diceritakan tentang asbabun nuzul ayat niki, tapi kalau ada 2 tafsir yang menceritakan tentang asbabun nuzul ayat niki. Tafsir yang pertama tafsir Asyawi. Teng mriki Imam Asyawi nyeritakan hadil ayatun nuzilat fi qatla Badarin. Ayat niki turun ketika Kanjeng Nabi selesai perang Badar. Oke, wa kana al-maqtul minal muslimina 14. Pasukan Islam yang terbunuh itu sebanyak 14. Sesuai kali sing diterangno niku anggone syarah sing 6 teko Muhajirin, sing 8 teko Ansor. Ada pasukan 14 pasukan Islam niku terbunuh, 6 dari Muhajirin, 8 dari Ansor. Lalu orang-orang musyrik dan orang-orang munafik berkata, lamma qala musyrikuna wal munafiqun. Orang-orang musyrik dan orang-orang munafik berkata, haula'i qad matu wa dhayyu ala anfusihim al hayata. Orang-orang itu telah mati dan menyia-nyiakan hidupnya, menyia-nyiakan keenaan hidupnya. Waqad idda'u annahum matu fi mardati Muhammadin fanuzilat hadhil ayat. Terus mereka mengklaim bahwasanya mereka itu berjuang mati atas keridhaan Muhammad. Orang-orang yang berperang niku berperang mengaku mengklaim terus orang musyrik loh gini terus orang musyrik. Mereka itu mengklaim bahwasanya mereka itu mati mendapatkan ridho Muhammad. Maka turunlah ayat niki. Redaksi yang sedikit berbeda tetap sami anggone perang Badar umat Islam sing sedo 14. Cuman tentang tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dikatakan wasababu anna nasakanu yaquluna lirrajuli yuqtalu fi sabilillah. Sebabe nggih tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili niku diceritakno sesungguhnya ada manusia yang ngomong marang wong sing terbunuh nggih, ngomong nang gone wong liya yang mana ada orang yang terbunuh yang gugur di jalan Allah. Ngomongin apa? Mata fulanun wa dzaba anhu naimud dunya wa ladzatuha. Fulan niku wis mati, mari ngono dia sudah hilang kenikmatan dunia dan kelezatan dunia. Fa anzalallahu hadzal ayat. Maka kemudian Allah menurunkan ayat niki. Terus ayat niki setidaknya ada kesamaan tentang ceritanya. Kalau ayat ini turun berkenaan dengan perang Badar, lalu ada 14 pasukan Islam yang terbunuh, terus orang-orang menyangka kalau orang-orang yang terbunuh itu mati, padahal mereka tetap hidup. Nah, ayat niki, ayat surah Al-Baqarah ayat 154 niki serupa dengan surah Ali Imran ayat 129. Mriku Gusti Allah dawuh wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu benar-benar mengira bahwasanya orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Ayat niki populer.
terutama didamel ketika ana khol wali utawa ana khol wong-wong sing soleh, sering didamel tenggone napa banner nggih dicuplik ayat niki. Janganlah kamu mengira bahwasanya orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Tenggone tafsir Al-Qurtubi niku diterangaken bahwasanya wa iza kana Allah yuhyihim ba'dal mauti liyarzuqahum. Gusti Allah niku mampu menghidupkan orang yang mati, nggih. Kana Allah yuhyihim ba'dal mauti, menghidupkan setelah mati, liyarzuqahum, karena Allah memberikan rezeki. Fayajuzu ayyuhiyal kufara liyu'adzibahum. Maka Allah juga bisa, maka Allah juga mampu menghidupkan orang-orang yang kafir setelah mati untuk menyiksa mereka. Lek wong sing apik, wong sing soleh, wong sing gugur di jalan Allah itu dihidup, itu pada dasarnya tidak mati, tapi mereka itu hidup dan mendapatkan rezeki. Maka Allah ya isa tidak mudah, tidak susah bagi Allah, gampang aja gaya Allah untuk tetap menghidupkan orang yang kafir dan menyiksa mereka. Dengan berikut dikatakan wa yakunu fihi dalilun ala adzabil qabri. Ayat ini jadi dalil kalau azab kubur itu ada. Kalian mana? Ayat niki menjadi dalil kalau azab kubur itu ada. Lek wong-wong sing soleh pada dasarnya mereka tidak mati, mereka tetap hidup, tapi dan mereka mendapatkan rezeki. Maka orang-orang yang kafir, mereka pada dasarnya juga tidak mati, tapi mereka hidup dan Allah menyiksa mereka. Atas dasar ayat niki, maka menurut Imam Al-Qurtubi, azab kubur itu ada. Walaupun ada beberapa kelompok umat Islam yang tidak percaya dengan adanya azab kubur. Sing apa yang jauh lek ten mriki insyaallah mboten enten duka ya. Cuman kalangan orang-orang Mu'tazilah niku mboten percaya dengan azab kubur. Tapi ada seorang pemikir Islam mempunyai channel YouTube lumayan banyak, dia penulis aktif, dulu pernah menjadi wartawan Jawa Pos, pernah mengisi rubrik tenggone beberapa surat kabar. Seseorang ini sarjana teknik nuklir, dia dekat dengan dunia tasawuf karena bapaknya ini aktif teng thariqah, dhewe ya wong pondokan. Dia pinter, sarjana teknik nuklir, gak tanggung-tanggung, sarjana teknik nuklir. Dia sering memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dilogikakan secara sains. Dia akhirnya ditulis nanggone buku, bukunya banyak yang bestseller. Kirangan sampai tahu moco apa enggak, tapi saya beberapa bukunya, terutama bukunya sing bestseller niku kula baca damel referensi, damel khazanah ilmu pemikiran. Salah satu buku sing membuat dia sangat terkenal, ana sing apa? Agus Mustafa, seorangnya bernama Agus Mustafa, itu pernah menulis buku judulnya Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Niku sampai saat ini bukunya tasih enten. Niku kula maca sampai khatam niku, ternyata akhirat tidak kekal. Bahkan yang memberikan kata pengantar tenggone buku niku, nggih, tenggone bukune Agus Mustafa, niku adalah Kiai Bisri Mustafa. Salah, Kiai Mustafa Bisri. Gusmus yang memberikan kata pengantar tenggone bukune Agus Mustafa niku sing memberikan kata pengantar itu adalah anaknya pengarang tafsir Al-Ibris niki. Jadi dia melogikakan secara sains
bahwasanya akhirat itu tidak kekal. Cuman kalau nggak menarik kan ya, wah akhirat tidak kekal. Kalau mau sampai hatam, ternyata ketidakkekalan akhirat itu bukan karena tidak kekal, tidak. Terus dalam pemikirannya mereka Agus Mustafa, akhirat itu memang tidak kekal, tapi bisa dikatakan kekal. Sebab di dalam perspektif ilmu pengetahuan, alam semesta ini itu masih mengembang. Alam semesta itu masih mengembang. Dalam teorinya, suatu saat itu akan menyusut. Nah, ketika kiamat, niku menurut perhitungan Agus Mustafa, niku ketika sudah mencapai 6 miliar, engkau usia akhirat itu 6 miliar. Lah, menungso apa maneh umat Kanjeng Nabi urip nang dunya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, mentok-mentok 90 sampai 100 wis gak ono kira-kira. Iku dibales karo Gusti Allah selama 6 miliar tahun lamanya. Maka 6 miliar tahun itu sudah dianggap sebagai kekal. Sebab gak sebanding antara urip sing nanggone dunya gak sampai 100 tahun, tapi dibales nanggone akhirat selama 6 miliar tahun. Niku apa walam, tapi dia niku bukan gak angger nulis. Dia punya basic ilmu pengetahuan, dia mempelajari ilmu ayat-ayat Al-Quran. Salah satu buku sing laris maneh, ternyata Adam dilahirkan. Jadi dalam perspektif Agus Mustafa, Nabi Adam itu dilahirkan juga. Ini kan dengan dolek nang Gramedia menaji ono buku ini. Dan salah satu buku sing kula waca, karangannya Agus Mustafa, temliku ada buku yang berjudul Tidak Ada Adab Kubur, tidak ada azab kubur, tapi ono tanda tanyai. Logikanya seperti ini. Seseorang ketika nanggonin dunia urip, harusnya, ini logikae. Harusnya dia mendapatkan pengadilan itu ketika kiamat. Lha kok nang kuburan kok wis disiksa. Jadi versinya Agus Mustafa, mungkin versi Mu'tazilah juga seperti itu. Jadi nang ngene kubur gak ono azab, gak ono nikmat, sebab pertanggungjawaban manusia itu nanti ketika nang ngene akhirat. Ketika wis kiamat, pertanggungjawaban baru mlebu surga, baru mlebu neraka. Tapi lek nang kuburan, nang ngene alam barzakh, nang alam kubur, iku gorong ono azab. Tapi bukannya banyak hadis yang menerangkan tentang azab kubur. Menurut orang-orang Mu'tazilah, menurut Agus Mustafa, seseorang dikatakan mendapatkan azab kubur itu karena di dalam kubur itu dia itu ditampakkan tempatnya nanti di akhirat itu seperti apa. Jadi ketika dia melihat tempatnya nanti nanggone akhirat itu kayak apa, misalnya tempatnya itu elek, tempatnya itu neraka, maka sesungguhnya secara psikis dia mendapatkan siksa. Contohnya jenengan misalnya turu mengalami mimpi buruk, dikejar-kejar setan, dikejar-kejar pocong apapun itu bentuknya, ya toh. Anda mengalami tindian. Mengalami tindian itu kan sebuah siksaan. Kape tangi gak iso. Kape tangi gak iso. Kape tangi lo gak iso. Lah, azab kubur itu seperti itu. Ini versi ini Agus Mustafa. Anda tidur mengalami mimpi buruk itu pada dasarnya siksaan. Lah, itu siksa itu terus berlanjut sampai kiamat. Lah ya suwe sekali sampai kiamat. Tapi kalau seseorang itu mendapatkan nikmat kubur, maka seperti orang yang tidur mimpi indah. Senang guyu dewe. Mimpi indah, pokoknya mimpi indah, pokoknya gak mimpi basah naik.
Ini tidak mendapatkan nikmat yang luar biasa. Padahal dia tidur, tapi dia secara psikis dia bisa tertawa. Dia mendapatkan kesenangan. Nah, tapi jumhur ulama niku mengatakan azab kubur itu ada. Azab kubur itu nyata. Seseorang yang berada di alam kubur, seseorang yang berada di alam barzakh, dia bisa mendapatkan azab kubur, bisa mendapatkan nikmat kubur. Wong ketika oleh azab kubur, naudzubillah min dzalik, tapi lek ono wong oleh azab kubur, bisa saja suatu hari nanti azab kuburnya itu berkurang, akhirnya suatu saat azab kubur itu hilang sebelum kiamat datang. Tapi bisa juga seseorang itu nanggone kubur, azabnya semakin hari semakin lama, semakin keras, semakin besar, karena dia mendapatkan dosa jariah. Sing nomor siji man, ketika seseorang mendapatkan siksa kubur, bisa saja siksa kubur niku suwe-suwe entek, berkurang sampai entek. Dengan beberapa hal, dengan banyak hal. Pun kita terangno, ayo siji lan niku kita nerangno niku. Bahwasanya ulama ya beda pendapat. Apakah pahala yang dikirim oleh orang yang hidup bacaan sesuatu ya? Pahala bacaan yang dikirim oleh orang yang hidup kepada yang mati itu apakah sampai atau tidak? Ini kan sudah kita pernah kita bahas. Kita tidak tahu teko temenan apa enggak kan gak ngerti. Ngerti ini lek wis mati. Kita gak tahu teko temenan apa enggak. Tapi seandainya itu datang temenan, maka pahala itu sampai nanggone wong sing mati mendapatkan azab kubur, maka azab kubur niku lama-kelamaan akan berkurang karena kiriman pahala dari orang-orang yang hidup. Setidaknya ya, ulama beda pendapat tentang kiriman pahala kayak ngono, ngirim Fatihah, ngirim tahlil, ngirim Yasin, ngirim sedekah, iki sedekah atas nama kalau mayit. Ulama beda pendapat. Tapi setidaknya ulama sepakat satu hal, bahwasanya idza mata ibnu adam inqata amalu. Ulama kabeh ini sepakat, kalau seseorang anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali ilamin salasin, kecuali 3 hal. Sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Jenengan misalnya ono masjid, ono musola, ono pondok pesantren dibangun, jenengan nyumbang foto, nyumbang genteng, nyumbang marmer dan sebagainya. Selama masjid itu digunakan, selama itu masih apapun itu bentuknya masih digunakan, maka Anda tetap mendapatkan investasi pahala. Selama barang itu masih ada. Jenengan nggak ada tanah, jenengan wakaf not kayak masjid, maka selama masjid itu masih ada, tanah itu masih berdiri, masjid nanggone tanah yang sampean wakafkan itu, maka Anda akan tetap mendapatkan kiriman pahala selama masjid itu digunakan. Tidak ada perbedaan ulama sama sekali di dalam hal ini. Kirim Fatihah, kirim nopo, ini kan orang masih berbeda pendapat. Seseorang yang mendapatkan siksa kubur, ketika dia mendapatkan sedekah jariyah bener wis mati, tapi hasil investasinya itu berkembang, akhirnya suwe-suwe siksa kuburnya berkurang bahkan sampai habis. Wis gak oleh siksa kubur meneh. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Makanya ini kula kali panjenengan sebagai wong tua, setidaknya ajari anak-anak kita surah Fatihah. Setidaknya itu menjadi ilmu yang manfaat bagi kita nanti. Jenengan nguru anak Fatihah, terus anak saged maca Fatihah, terus anak sholat dan seterusnya, terus anak nguri anake, maka itu nanti akan menjadi investasi kita ketika kita berada di dalam kubur, karena pahala seperti itu tidak akan terputus.
Makanya kula setuju, nggih kula purun ketika ada rencang sing ngerekam ngaji niki. Kula nggih angen-angen kula ngono. Ngaji sing direkam niki diupload nang YouTube, ini semoga bisa menjadi ilmu yang manfaat, nanti menjadi amal saya nanti yang tidak akan putus ketika di alam kubur. Awaladin solihin yad'ulah, atau mempunyai anak yang mendoakan, anak yang soleh yang mendoakan dia. Jadi ulama tentang 3 hal niki tidak ada perbedaan pendapat sama sekali. Lek masalah tahlil, kirim Fatihah, kirim pahala, ulama masih khilaf. Tapi lek telu niki tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi seseorang yang berada di alam kubur kok mendapatkan siksa kubur, kalau 3 amal niki wonten, 3 amal niki wonten, maka siksa kubur itu suatu saat nanti akan berkurang bahkan sampai habis. Tapi bisa juga seseorang niku nang kubur oleh siksa kubur tambah suwe, tambah abot, tambah keras karena dosa jariah yang dikerjakannya. Misale sing mungkin nanti kalau cerita nang ngene mulut teko teng pun insyaallah mulut tantang mriki. Kok ana wong nang ngene kampung kene misale gak tau ana orkesan, marang ana wong yang mencetuskan orkesan. Akhirnya setiap tanggal 17 Agustus ana orkes ngundang biduan sing pakaian minimalis. Akhirnya itu menjadi adat istiadat, diteruskan oleh generasi selanjutnya. Maka orang yang mencetuskan yang pertama kali itu dia mendapatkan dosa jariah. Gak ono koyo ngono kok dikaiti koyo ngono. Utawa seseorang aku investasi apa? Iki gawe diskotik. Yang mana diskotik itu menyediakan wanita, menyediakan minuman keras, melok investasi nang kono. Bener nang dunya oleh duit, oleh investasi, oleh apa? Batine mang setiap setahun oleh bagi hasil sakmene. Tapi karena dia menginvestasikan terhadap sesuatu yang haram, maka ketika dia meninggal selama sesuatu yang haram itu masih ada, masih berlanjut, maka dia akan mendapatkan limpahan dosa setiap hari, tambah suwe, tambah abot. Misalnya ono sing duit akun domino, misalnya, yang wonge gak teko iki. Terus akune wis gede, wis tinggi. Marno dikekno nang ngene koncone. Iki malah didol. Iki kon gelem ngene. Bener oleh duit, tapi kalau selama akun itu masih digunakan, maka dia akan mendapatkan dosa jariah. Jadi seseorang yang menunggu kubur, sing asalnya mendapatkan azab kubur, isok azab kubur itu tambah suwe tambah entek, isok juga tambah suwe tambah akeh, tambah abot. Jadi di dalam kepercayaan ahli sunnah wal jamaah, azab kubur itu ada, dan banyak hadis sahih yang menjelaskan tentang azab kubur. Kalau buka sahih, hadis sahih Bukhari, kalau tinggali teng juz 4 hadis nomor 6052. Hadisnya sangat populer, insyaallah jenengan sering mendengarkan hadis niki atau paling tidak tahu kurungu lah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Hadisnya sahih Bukhari juz 4 hadis nomor 6052. Kalau tingali dhewe jenengan lek ada sahih Bukhari jenengan cek. Teng mriku Kanjeng Nabi diceritakno Sayyidina Ibnu Abbas nggih. Ibnu Abbas niku dawuh Kanjeng Nabi niku nate liwat nang ngene 2 makam, 2 kuburan. Setelah Kanjeng Nabi lewat teng ngene 2 makam niku man, faqala innahuma la yu'adzibani. Kanjeng Nabi matur sesungguhnya 2 orang niki lagi mendapatkan azab kubur, sedang disiksa. Wa ma yu'adzibani fi kabirin. Dia itu mendapatkan siksa, dia itu disiksa bukan karena dosa yang besar. Amma hadza fakana la yastatiru min baulihi. Sing iki disiksa karena nguyuni, karena dia tidak bersuci setelah kencing.
Wa amma hadza fakana yamshi bin namimati, sing iki digiso karena sering adu domba. Sering adu domba. Kanjeng Nabi liwat nang kuburan, terus Kanjeng Nabi pirsa oleh dua makam ini, dua kuburan ini sedang disiksa oleh mendapatkan siksa kubur, mendapatkan siksa kubur bukan karena hal yang besar, sing siji karena nguyu, sing siji karena seneng adu-adu. Maka dari itu, kula kali panjenengan niku sing ngati-ati temen masalah nguyu. Terutama kaum perempuan, sing mungkin kaum perempuan kan lebih spesifik lagi, dia mempunyai keputihan dan lain sebagainya. Kula panjenengan misalnya nguyu, nguyu terus mengentengno nguyu gak ngerti, wis angger ngono wae, terus nyiprat, terus matmu digawe salat, maka salatnya tidak sah. Makanya niku kula pribadi, insyaallah kula niki mboten termasuk wong sing apa istilah ini? Ragu-ragu nih belum tahu. Was-was. Kalau mboten termasuk wong sing was-was. Was-was itu ya gak apik. Cuman lek sembrono ya gak apik. Cuman lek kula pribadi, niku ketika kula nanggone mall, lek mall niku hanya menyediakan urinoir, apa? Urinoir ta urinior iku jenenge. Sing napa? Sing nanggone tembok tok niku, sing ngadeg niku, sing wong lanang niki. Niku potensi nyipratnya kan sangat tinggi. Potensi nyiprat ini kan sangat tinggi. Kula pribadi mboten purun, lek ngoyo nanggone model kaya ngoten mboten purun. Kecuali saya punya keyakinan engko aku misale sembayang apa? Misale isu nanggone mall jam 10 nang mall, terus kudu ngoyo, terus hanya ada urinoir, malah aku kok jam 1 wis mulai, kok jam 1 sembayang nanggone omeh. Karena urinoir apa urinior niku sing nanggone mall-mall ngoten niku itu potensi nyipratnya kan sangat tinggi. Ya ngoten telu ngadeg terus mari ngono langsung napa namine, terus ya dibuka seritinge tok, dibuka seritinge tok, kadang-kadang banyune niku yo rada angel. Potensi nyipratnya itu sangat tinggi. Jadi lek kalau pribadi menganggap lek nanggone urinoir itu pasti nyiprati. Lek jenengan makane insyaallah kula bukan termasuk golongan sing was-was. Cuman lebih ihtiyat, lebih hati-hati. Ini harus kita perhatikan benar-benar kita perhatikan. Wong niku ternyata banyak di antara orang yang mendapatkan siksa kubur karena min baulihi, karena uwi-uwi. Jadi ada hadisnya sahih, Kanjeng Nabi lintang nanggone kuburan, ada dua makam yang mendapatkan siksa kubur, sing siji karena gak bersuci dari kencingnya, yang satu karena sering adu. Nah, wong malah nguatar nanggone pinggir rembong ngono ae, wis tambah gak karu-karuan, wis tambah sembrono sakar sembrono. Marut digawe salat, wis suci. Yo kan yo gak bisa gitu juga. Nah, lanjutannya hadis nopo? Summa da'a bi asibin rabbin. Kemudian Nabi meminta pelepah kurma yang masih basah. Fasyaqahu bisnaini. Kemudian Kanjeng Nabi mecah niku mang, nyiger mang dadi loro. Fa ghurasa ala hadza wahidan summa qala la'allahu yukhaffafu anhu ma lam yabsa. Terus mari ngono pohon niku mang ditanam nanggone pojoke kuburan-kuburan. Terus Kanjeng Nabi matur la'allahu yukhaffafu anhum ma lam yabsa. Semoga ini menjadi meringankan keduanya selagi belum kering. Semoga ini bisa meringankan siksa keduanya selagi ini belum kering. Makanya niku ulama akhirnya mengkiaskan lek ono wong mati nang dikei banyu, dikei kembang, ya lek ngobrol-ngobrol nang kene niku lho, kan ngono adate. Dikei banyu, dikei kembang, niku dikiasna karo hadis niki. Menawa-menawa sing mayit iki oleh siksa kubur, kembang ambek banyu niki isok ngentengno siksa kubure mayit. Jadi dikiaskan dengan itu harapannya agar mayit yang nanggone nisor iki mang iku oleh donga dientengno siksa kubur.
Terus kadang-kadang kan ya ditanduri tanduran nanggone dua sisi kepala dan kaki. Ini udah dikiasno karo hadis niki. Urusan bener napa mboten nggih wae alam, cuman nggih dikiaskan gitu aja. Dikiaskan gak ono dalile pancene sing qot'i sing pasti tidak ada. Cuman dikiasno. Kanjeng Nabi biyen ana wong disiksa nang jero kubur, Kanjeng Nabi itu membelah pelepah kurma yang masih basah terus didele nang kuburane mayit sing kena siksa niku mang menawa iki iso ngeringanno siksane wong iki. Terus akhirnya dikiaskan seperti itu. Jadi lek kuburan kembang disirami kembang iku jek ono dalile, masih ada dalile kias. Tapi balik nang keterangan winginane lek ari-ari kok dikei kembang, dikei lampu, dikei buku gak ono dalile. Wis men doleki dalile lek ono tekekno kula. Masih kias. Gak ono. Wis lek enten sampean kekno kula. Kalau wis insyaallah gak ngarono. Tapi lek kuburan dikei kembang ono dalile. Senajan kias. Nggih kias niku Mas. Pun lanjutannya ayat. Bilang jam ya. Pun sak jam ya. Pun. Oh, sak jam ya. Niki tasih dawa mana nih keterangannya. Pun, niki sakjane karek titik ngoten mawon, tapi lek sak jam ya punjul nih. Terus mawon. Rada kula singkat titik. Lima yubtagu fi sabilillahi amwatun. Jangan kamu berkata kepada orang-orang yang dibunuh di jalan Allah sebagai orang yang mati. Yang dimaksud tenggone ayat ini adalah orang-orang syahid. Kenapa orang-orang itu dinamakan syahid? Tenggone tafsir Asy-Syawi dikatakan wahum asyhada'u wa summu bidzalika li anna wahum syahidat darussalami inda khurujiya minal badan. Dikatakan mati syahid karena dia niku adalah yang dimaksud arwahahum, di anna arwahahum, karena rohnya itu menyaksikan tempatnya syahidat Darussalam, menyaksikan tempatnya nanti yang dimaksud adalah surga indah khurujiha minal badan, ketika roh itu keluar dari badan. Jadi orang dikatakan mati syahid itu kenapa? Karena dia itu menyaksikan, rohnya itu menyaksikan tempatnya nanti nanggone akhirat, yang dimaksud adalah surga. Dia itu menyaksikan ketika roh itu keluar dari badan. Atau bisa juga li'annal malaikat tashhadu lahu binasrihi lidinil Islam, atau bisa juga dikatakan karena malaikat itu menyaksikan dia itu menolong agama Islam. Jadi kenapa dinamakan syahid? Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama karena malaikat itu, jawaban yang pertama itu karena ruhnya menyaksikan ketika keluar dari badan itu, menyaksikan tempatnya nanti. Yang kedua karena malaikat itu menyaksikan dia itu kalau dia memang menolong agama Islam. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Bahkan sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Maka dari itu, lewat ayat ini kita bisa memberi kesimpulan. Ya. Kita bisa menyimpulkan bahwasanya orang-orang yang gugur di jalan Allah itu pada hakikatnya dia tidak mati, dia hanya berpindah tempat. Kan itu di tafsir Asy-Syawi ini dikatakan, niki wa inna ma huwa intiqalu min dari kidri ila dari sofa. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang gugur di jalan Allah, wong-wong sing sae, itu pada dasarnya dia itu tidak mati, dia itu hanya berpindah dari tempat yang kotor ke tempat yang jernih. Yang dimaksud tempat yang kotor itu adalah dunia, yang dimaksud tempat yang jernih itu adalah akhirat. Dan dari rumah yang penuh dengan kesedihan ila dari surur kepada ke rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Dari dunia yang penuh dengan kesedihan ke pindah nanggone akhirat yang penuh dengan kebahagiaan.
Makanya ini saat ini lagi populer. Ketika kalau ada orang alim, ulama yang meninggal itu dikatakan intikal ila rahmatillah. Ulama itu sebenarnya tidak meninggal, dia hanya berpindah dari tempat yang kotor ke tempat yang bagus, yang tempat yang bersih, dari dunia nangone akhirat. Walaupun kita memang harus bersedih ketika kita ditinggal oleh ulama. Harus nih, gak sedih ditinggal ulama yo mati ini berarti. Kita ditinggal oleh ulama, oleh seseorang yang alim, orang yang soleh, ini kita memang harus bersedih. Karena apa? Ada sebuah makalah, mautul alim, mautul alam. Matinya orang yang alim itu adalah matinya alam dunia. Ketika kita ditinggal oleh orang yang alim, kita belum tentu mendapatkan pengganti yang sederajat dengan dia. Ibarat kata sing mati niku ya ono sing ganteni, tapi cara lampu ngono mari lampu 100 watt sing ganteni mungkin 10 watt. Ono pengganti, tapi penggantinya itu tidak akan sama dengan yang meninggalkan kita. Jadi kita harus sedih memang ketika kita ditinggal oleh orang yang alim. Tapi di sisi yang lain, sebenarnya orang yang alim itu bahagia karena dia sudah berpindah dari rumah, dari negara yang penuh dengan kesedihan yaitu dunia, pindah ke negara yang penuh dengan kebahagiaan yaitu akhirat. Wis mboten mikir, Pak. Wong sing ngalim-ngalim, wong sing ulama-ulama niku kok anak-anake mangan apa, engko umat, engko apa, anak-anak iso nyambut gawe apa, wis mboten mikir pondoke engko sing terus napa, mboten mikir. Dia sudah mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Jadi mautul alim, mautul alam. Dan memang diriwayatkan, tanggone hadis sahih juga. Tanggone sahih Muslim hadis nomor 1887. Bahwasanya roh-rohnya orang yang meninggal, roh-rohnya orang yang soleh, itu berada di dalam rongga burung yang berwarna hijau. Jenengan saged tingali teng sahih Muslim hadis nomor 1887 teng mriku Kanjeng Nabi niku pernah ditangleti tentang ayat Ali Imran ayat 1 swidak 9 niku man. Enten sahabat sing tanglet Kanjeng Nabi, rohnya orang-orang mukmin, rohnya orang-orang yang syuhada, orang-orang yang mati di jalan Allah niku teng pundi? Terus Kanjeng Nabi jawab, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin. Arwahe wong-wong sing napa? Arwah-arwah mereka itu berada di tembolok, di tenggorokan ono tembolok fi jawfi, di dalam rongga burung yang berwarna hijau. Hadisnya sahih. Allahu a'lam seperti apa bentuknya, nggih. Laha qanadilu mu'allaqatun bil arsy. Dia mempunyai pelita-pelita atau lampu-lampu yang tergantung di dalam arsy. Tasrohu minal jannah, dia bebas keluar masuk ke surga. Nggih, wallahu a'lam, tapi ini menjelaskan bahwasanya siksa kubur ada, nikmat kubur ada. Mugi-mugi kula kali panjenengan kabeh nang ngene kene selamat teko siksa kubur oleh nikmat kubur. Sebab napa? Kita semua sing saiki ana nang ngene iki, siapapun yang hidup itu dulu itu pernah mengalami dia berada di dalam kandungan, di dalam rahim seorang ibu. Ketika kita berada di rahim seorang ibu, kita itu berada di tempat yang sangat sempit. Mari keluar dari lubang yang sempit, mari keluar nanggonin dunia yang luas. Kula panjenengan biyen nanggone rahim ibu niku sempit, terus keluar dari lubang yang sempit, terus metu nang dunia sing omboh kaya gini. Lah, bagi orang-orang yang mukmin, bagi orang-orang yang soleh, ketika suatu hari nanti seorang itu meninggal, maka dia masuk ke dalam lubang yang sempit, tapi pada dasarnya dia berada di alam barzakh yang luas. Jadi contoh ini kalau diibaratkan dunia ini seperti rahim seorang ibu, sementara alam barzakh itu seperti halnya dunia saat ini. Kalau kali panjenengan durung lahir nanggone rahim sempit terus metu nanggone dunya,
ombo. Mugi-mugi kula kali panjenengan meni ketika mati, ketika seto terus masuk nangone lubang yang sempit, tapi kita masuk nangone alam barzah yang luas dan kita mendapatkan nikmat kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Pun cekap semanten mugi-mugi tadi ketane manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli wa ahli khair. Wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarril zahir. Allahumma ij'alna wa iyyahu min ibadika sholihin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi qouli la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Rebu binjing saged prentun saged boten ningali kula enten acara soal itu kok sios durung boten, tapi lek boten enten selawatan berarti prentun ngoten mawon. Nanti insyaallah kula kabari malih. Tapi lek enten selawatan nggih tetep ngaos. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.